Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Malam ini masih menerangkan fadilah tentang wudu. Ada dua cerita yang sangat istimewa. Yang pertama telah kita kaji, ceritanya Syekh Junaid Al-Baghdadi tatkala oleh dokter Nasraninya tidak boleh kena air, tapi dia mengandalkan iman. Allah kalau wudu mawon oleh Allah saya saya Gusti Allah. Jebule dibagi waras saya Gusti Allah. Dan mantap sampai dokter Nasraninya bingung. Wong lek diurut analisa medis kena air pasti bahaya, pasti tambah parah. Kok sembuh, akhirnya dokternya syahadat di depan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Cerita yang kedua, wahakal Yafi'i an-Sahibnya Abdillah. Cerita yang kedua dari Sahal bin Abdillah. Qala lahu Sahal bin Abdillah, awwaluma utawi kawitane perkara itu kang ningali sapa ingsun minal madai bisa pira-pira keistimewaan wal karomat lan pira-pira keramatan. Iku anni setuhune ingsun iku kharajtu metu sapa ingsun yauman ing dalem siji dina ila maudhi'in khalid, metu marang panggonan kang sepi. Faqoma mongko penak li kadhe ingsun apa al-maqam jumeneng fihi ing dalem maudhi. Wa wajadtu lan musaba ingsun ing kalbi saking ati ingsun ila Allah azza wa jalla marang Allah azza wa jalla. Wa hadartu lan nakani sapa ingsun wa hadarat lan istiqra as-sholatu waktu sholat wa aratu lan arpakan sapa ingsun al-wudu ae wudu wa kana tamono apa adani kebiasaan ingsun min sibaya awit saking konsol ingsun iku tajdi wudu inganyar-nganyari wudu liul sholatin kanggo saben-saben sholat. Ada cerita yang datangnya dari Imam Yafi'i, dan cerita itu datangnya dari Syekh Sahal bin Abdillah. Dia melihat beberapa keistimewaan dan kekeramatan yang sangat-sangat nggak masuk akal. Itu maksudnya. Tatkala Syekh Sahal bin Abdullah itu ada di suatu tempat, tatkala setelah perjalanan ada di suatu tempat dan datang waktu sholat, lantas dia mau menghendaki sholat, walaupun dia wudhu karena tradisi mulai dia kecil, dia mau mengerjakan sholat pasti dia melaksanakan wudhu. Jadi saya sangka itu kira-kira yang bapak-bapak. Walaupun punya wudhu nanti sholat isya wudhu nanti, saking boleh pahala wudhu, keistimewaan wudhu. Jadi sholat dhuhr punya wudhu, wudhu lagi kalau datang sholat dhuhr, waktunya sholat dhuhr. Habis dhuhr dia punya wudhu, pasti waktu sholat asar wudhu lagi. Itu hebatnya Syekh Sahal bin Abdillah. Lek kula kembali sekarang males sekali wudhu ini ini fadilah wudhu kate turu kok kate wudhu mikir kok boleh wudhu gak ngantuk
Ada itu kan ngoten nek kakak wudu kan ngoten. Mau berpergian karena dijamin berpergian kok punya wudu insyaallah selamat. Pulang selamat, pergi selamat, pulang pergi selamat. Jadi niatnya kan mau berbisnis ya harus punya wudu. Mau keberkahan yo wudu duwe wudu ya Allah kalau kayak wudu Gusti muga-muga sampai paling lancar amin ya rabbal alamin. Sinten kan terus nang. Kulo kok pancet ya uga-uga tapi yo sabar ojo main yo mungkin iku sing diuji karo Gusti Allah. Mangke pokoke ikhlas tutup panjenengan janjine Gusti Allah. Nah di saat punya kebiasaan wudu, di tempat itu nggak ada air. Fakani mongko koyo selune ingsun iku yo utama tu susah sapa ingsun li fakir mari ora kesepet banyu. Fabaina ma kali ini ternyata betul-betul terjadi. Punya kebiasaan tadi di wudu tiap-tiap sholat, di tempat itu kok nggak ada air gitu. Sehingga saya sehari ini rada sumpah. Jadi uang itu yang ahli ibadah biasa mulai bengi biasa tahajud bengi kok ketiduran isu ini itu sumpah ya Allah kok tadi malam gak tahajud ya Allah. Punya amalan tiap sore baca wasyamsi wa duhaha terus wal laili idza yaghsha. Terus baca qul huwallahu ahad ma'awidate kok telat itu sumpah ya Allah kok mboten istiqomah malih ya Allah. Itu wong nek sadar seneng nglampahi ibadah datang ngasane Gusti. Sawali kadung gak seneng ninggal fardu salat subuh lho karo maca susah ya bener nggih biasa ya. Kalau sholat subuh tenang oh. Makanya ojo nggih minimal kita duwe susah. Nek napa nek dingapura dosa kita kaliyan Gusti Allah. Dadi ulama-ulama biyen ngoten lho. Jangankan ninggal kewajiban, ninggal wadifah sunnah susah. Saya sehari ngoten wis kadung mulai cilik tiap teko waktune sholat wudu walaupun dia sudah punya wudu. Ternyata tatkala bepergian kok nggak ada air susah hatinya. Di situ Allah kasih keistimewaan. Wa idza tatkala Syekh Sahal bin Abdillah ini susah dubun yang si ala lagi dubun utawi beruang di kampus Purwokerto mana dubun itu beruang itu sing hayawan gede itu sing berkaki 4 itu dubun utawi beruang itu yang si ala lagi itu yang si rumah apa dubun ala lagi kata si sikil loro ini beruang karena upaya-upaya seluruhnya beruang itu insya beruang menungso mau itu serta beruang beruang itu utawi gendong khodrahu kang ibu kolam sekarang teman-teman yang keli sopo beruang mang biadi kelawan tangan beruang alaiha yang ada di beruang toko beruang koyo menungso jadi sesaat orang beruang bawa gendong dan termasuk istimewa ini nomor mereka kalau dia kadang-kadang mengingat macam itu memang keistimewaannya masuk salah satu karomah. Tatkala nggak ada air ternyata ada binatang seekor binatang beruang membawa model gendong mengantarkan ke Syekh Sahal bin Abdillah itu. Falamma ra'aituhu mongko surasane ningali sapa ingsun ing beruang mangkin baidin saking jarak adoh tawahatu mongko sapa ingsun ana setuhune beruang mangkin adamiyun bangsa anak Adam hatta dana hingga marang apa beruang mangkin saking ingsun wasallam ala salam apa beruang alaya ing atas ingsun wa ala dele apa beruang al-gurrata ing ngarep ingsun
Fajani mengkotakon ing sunat wa aradun piro-piro aradun ilmi piro-piro hormatan ilmu. Fakultu mengkomatur sore sun al-jurratu wal ma'u min aina tekon di gentong ame banyu iki teko. Beruang mulai di kok iso kon hayawan beruang iso nggawa gentong kan teko nang aku ya apa ceritane. Fana toko moko jawab. Apa dulu beruang mang? Wakola lan dawuh, wakola lan ngucap apa beruang mang? Ya sanuhe kiai sahal anak utawi ingsun iku kaum golongane hayawan minal wurusi saking pira-pira hayawan kang kesit. Qadin qata'na ilallahi ta'ala bi asli mahabbah. Qadin qata'na kang temen mutus sapa kita ilallahi wa Gusti Allah bi asli mahabbah kelawan nejo cinta marang Allah. Wa tawakkul lan pasrah. Kula niki kiai sahal termasuk golongan hayawan kang resik dan teman-teman sepakat untuk mengabdi kepada Allah, mahabbah kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabaina amwa dalam siji waktu nahnu tawi kita itu natakan lamun rembugan sapa kita mas habina serta pira-pira kita fi masalah dalam siji masalah bidan ari rembugan mudina dan undang sapa kita den teluk sapa kita. Ceritanya di Sahal tatkala saya itu rembugan satu masalah tentang kehidupan kita bersama, ada suara yang mengundang kita. Terus ibu beruang mang cerita dan saya Sahal bin Abdillah. Isi penyeluhan ini apa? Ala ilmin nasahlan yuridu ma'an bitajdidil wudu. Hei beruang ilmu. Anak Sahlan sedure kiai Sahal iku yuridu ngapaken sapa kiai Sahal ma'an baru bitajdidil wudu ikrono arep nyang-nyang wudu. Sarene enten undang-undang enten suara enten fawaqamu mongko dhewe sapa ingsun. Hadir jurrotani ila gentong biadi kelawan tangan ingsun wa idzan lan alqala dhewe bidamri iku tetep ing dalem sanding ingsun malakani utai malaikat loro. Jadi karena ada undang-undang suara kados ngeten Kiai Sahal bin Abdillah terus kula medhek gendong jebule tatkala kula medhek gendong enten malaikat kalih di samping kula. Fadalautu mongko marek sapa ingsun minhu saking malaikat kalih mang wasabalan asab sapa malaikat kalih mang fiha indal gendong hadal ma'a ini ila banyu minal hawa isang awan-awan. Tatkala kula megang gendong itu malaikat kalih sok ten gendong niki Kiai Sahal. Itu semua istimewa panjenengan desa terus ibu mamang iso ngomong. Wa ana alih utawi kita ingsun iku asma'u rumus sapa ingsun khairul ma'i kerja banyu. Melihat jawaban yang sangat istimewa seperti itu pola cerita utawa dawuh sapa Kiai Sahal fagusya mongkos mahfud sapa Kiai Sahal fagusya mongkos mahfud sapa alaiya ingsun falamma afadu mongkos nasai wa sapa ingsun idan ari kala waras bil jurrati ai ana bil jurrah ana utawi ingsun iku bil jurrati ketemu kelawan gendong maudu'atan ali derek wala a'lamu lan a'lamu urus sapa ingsun bitubi kelawan ruang man aina dahaba indal bendi dahaba. Setelah beruang cerita karena istimewa terus Kiai Sahal semaput. Begitu sembuh tahu-tahu beruangnya wis nyingkri. Sehingga akhirnya Kiai Sahal itu nyonsok. Wa ana utawi ingsun iku mutahasirun alonso itu lakukan limbu itu krono lakukan limbu orang matur terima kasih sapa ingsun ing beruang mang. Kiai Sahal alonso karena belum berterima kasih kepada beruang sing deleh gendong kanggo tajdidil wudu'e Kiai Sahal.
Wa tawadatu lan wudu sapa ingsun. Falamma faratu moko semangsane wis rampung sapa ingsun. Artu moko ngarepaken sapa ingsun an asyriba ing to ngombe sapa ingsun min hasain durra. Fanuditu moko den undang tetelu sapa ingsun minal wadi saking lembah. Ya sahlu hene sahal lam yudan ora den ini sapa lakasira fi syurbi hadal mahi ing dalem ikilah banyu ba'du ing dalem sawise wudu. Fabaqiyat mongko tetep apa al-jural gentong tadruku hale melaku apa gentong wa ana hale utawi ingsun iku anduni ngali sapa ingsun ilaiha marang gentong. Fala adri mongko ora urus sapa ingsun aina ing dalem didahan lunga utawa melaku apa gentong. Cerita ini selesai. Maksudnya ini para rawuh tatkala mari wudu ya sahal itu mau mengharapkan minum dari air gentong itu terus ada suara sahal itu kanggo kontok wudu ngombe gaoleh. Sehingga ke sahal jeneng kiai gak ngombe oleh ana swara gaoleh ngombe iku mung disiapno kangge wudu. Makane barang-barang wajib niku para rawuh lek delok cerita niki nggih kudu hati-hati. Siji, barang wajib itu ana barang wakofan. Lek wakofan gak boleh dirobah-robah indah monggoe ulama Syafi'i. Iya. Ulama yang lain kalau memang gak memungkinkan untuk dipakai harus ditasarufkan atau boleh dijual, nanti uangnya dimasukkan kembali kepada masjid. Itu kalau wakofan. Tidak paham tentang reklame khususnya cara takmir ini penting kalau mau ini. Ada yang di masjid itu sumbangan untuk maslahatul masjid. Nah, kalau untuk sumbangan itu tidak masalah. Selama sumbangan itu umum untuk kegiatan boleh sudah, kegiatan apa saja yang penting ada hubungannya dengan masalah masjid itu boleh. Makanya ada yang kata tidak paham betul, sudah tanya ke Kiai OKP. Kita renungkan bareng supaya tidak jadi fitnah. Jadi kalau Bang Sulaiman ngajak orang uang makar pojok diudik-udik atau sodako bersyaratnya nggak usah diudik-udik. Oh kita sodako orang duit lalu tunggu supaya real, hati-hati untuk liani loh. Jadi ya harus dilaksanakan itu untuk supaya. Tapi kalau sodako yang untuk kepentingan masjid, masalah masjid, untuk kemakmuran masjid itu sudah sifatnya umum, ya umum pula penggunaannya terserah tergantung dari jajaran semua takmir plus tokoh-tokoh masyarakat. Wis gak usah rame-rame mah. Lah ini orang sing negor segala macam ya. Kon negor kali ini kan ngoten to. Cek gampang ngoten. Mau gak ada. Lah gak ada aku hati negor enggak tambah KWV. Makanya dalam ilmu syariat itu kita itu kalau tidak nyampe ke tingkatan mujtahid ya harus taklid itu manut enak. Di zaman akhir ini orang banyak berkembang, ngapain ikut madhab, ngapain ikut ulama, boyok ikut Al-Quran dan ikut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ini ada mengenai bangsa dengan madhab, melok madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, melok Kiai, kamu usah langsung melok Al-Quran dan hadis. Turun lek ono ustaz kiai sampai ngoten sampai ngomong-ngoten niku sama takon. Lho ya, awakmu iku pinter bahasa Arab apa enggak? Engko lak bahasa Jawa kok bahasa Majalengka bahasa Jawa kampung kok sampean pinter bahasa Arab kae.
Yo aku yo gak ngerti bahasa Arab. Loh, Al-Qur'an dulu bahasa pojok kampung ya. Ini bahasa Arab. Yo kok kate melo Al-Qur'an nek gak ngerti bahasa Arab itu bingung. Gak iso jawab. Nek gak tau diutil terus sampeyan ngono iku sampeyan. Bahasa Arab itu yang baik meliputi harus paham ilmu nahwu. Harus paham ilmu sorof. Jadi nahwu harus dikuasai, ilmu sorof harus dikuasai, ada nanti ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu batin itu harus dikuasai. Lek kalau ngerti walau gaya itu berarti kesombongan sebuah komentar. Gaya aslinya bodoh itu belum ngerti, tapi belum tahu dan belum baca. Karena tuh ini namanya sudah pandai bahasa Arab, kalau memang mau mengkaji Quran harus tahu kaidah-kaidah Quran itu. Sabab-sabab turunnya ayat itu harus paham. Jadi kalau Al-Quran, asbabun nuzulnya saja nggak paham, kok kata Al-Quran, logika mana yang dipakai itu? Tiap ayat turun itu ada peristiwa. Allah itu mengutus malaikat Jibril ada peristiwa. Ada Isra Mi'raj, Rasulullah berangkat dari Mekah terus ke Palestina, rumah itu Sidratul Muntaha, ada turun subhanalladzi asra bi 'abdihi ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, ayatnya turun. Itu namanya tahu peristiwa. Tabakata bila habibata tahu peristiwanya. Wong gak ngerti peristiwa dalam Al-Qur'an kok melo Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Goblok dasar sombong menurut ya apa cara kita berpikir. Di samping kita tahu asbabun nuzul harus tahu Al-Qur'an itu ada nasih, ada mansukh. Ada bayan, ada mujmal. Banyak. Lain yo gak ngerti. Mereka kalau kadang-kadang ndelok komentar di YouTube ini ya Allah, mereka ini orang salah satu ustaz gak tahu ngaji tafsir, gak tahu mondok kok tafsir Al-Qur'an. Ya saya tafsir yo, ya itu banyak kok terbus apa iki ya. Repot. Mereka nanya dulu ya di YouTube sing ada nyambung sehingga enak lek takut. Jadi jangan kok pandangan panjenengan ngene-ngene nyambung. Kulo kira-kira iso jawab dari guru terus guru sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak sampai ke dasaran paham ilmu seperti yang saya terangkan tadi, gak boleh kita langsung Al-Quran hadis, gak boleh. Sing oleh ya apa ya taklid itu manut nang kiai, manut nang guru. Niku sing oleh kok langsung Al-Quran. Wong nafsi Al-Quran gak entos, mondo tafsir gak entos, kok melu Al-Quran hadis iki logika mana ngono. Ibarat orang mereka orang Surabaya semel aku mari wis. Sedangkan awake dhewe gak tahu nang Surabaya belas. Ayo sampeyan mikir kali yo ngono. Lho sampeyan pikir orang Surabaya, aku gak tahu nang Surabaya sana. Ayo kok melu aku nang Surabaya lek kelampas nanti ini ngono. Ya ustaz ngomong aku usah, melu madhab usah, melu Al-Quran hadis. Mosok orang bener Quran dan hadis. Ngomongnya entitas, ngomongnya gua ya. Loh, tapi jangan jawab lah, yo ya, sampai ngomong ngono senang ngerti tafsir apa enggak? Yo gak paham. Lah yo gak paham tafsir Al-Quran kok melu Al-Quran itu. Nah, repot. Tadi kecuali nggih lek panjenengan ilmu nahwu sorof banyak mangiwak sing kasar ngomong kok sampean paham. Terus sing hafal hadis, hafal Al-Quran, hafal hadis ratusan ribu sampean hafal sudah gak usah melu kiai, gak usah ngaji sampean wis konci ono dhewe Al-Quran di hadis tok. Syaratnya yang penting terpenuhi. Sedangkan dikatakan wujud tauhid.
Mujtahid itu adalah orang yang mempunyai kapasitas dengan syarat-syarat tertentu sehingga diperbolehkan untuk menggali langsung hukum dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz saja kalau dalam kitab Bidayah itu kategori Al-Hafiz, orang yang hafal hadis itu minimal 100.000 dia kuasai. Itu loh seperti Ibnu Hajar itu gelar Al-Hafiz Al-Asqalani. Tapi si madhabnya kepada Imam Syafi'i si bermadhab. Jadi bermadhab itu bermetode lah. Jadi kita ibadah melok corone Imam Syafi'i itu gampang itu bahasa begini sebenarnya. Nanti kita aman. Kata menggali Al-Quran kita nggak ngerti, nggak paham. Mau menggali hadis kita nggak paham. Itu semelok. Mungkin Imam Syafi'i itu jelasnya. Dan hukumnya wajib kita itu. Manakala kita tidak paham ilmu-ilmu yang saya kategorikan tadi untuk menggali langsung hukum dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bang Sulim Malik, wis sama-sama ngomong-ngomong wis sampai wis gak usah ngomong, lagi kaku karang, lek sangat wani sampai naranan bisa. Awakmu ngomong dulu wis iso maca Quran apa enggak? Iso maca tafsir Quran apa enggak? Ya enggak, buat apa? Bukan berantau bisa tinggalan mau enggak gitu saya buat pulau sombong dan saya harus kita orang muslim tukaran masalah terus di wong sing ati ngono ya semua kita yang punya pedoman memang ulama ya wis gak usah dikotak adik oleh dasar hukumnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wudu'i faslun utawi wa mafasal sini fi ahkamil wudu'i dalam nerangkan biro-biro hukumnya wudu. Ini mengingat terhadap amalan wudu. Bagaimana wudu yang benar? Tadi fadilah wudu harus bisa membedakan. Tadi itu fadilah wudu. Ngaji nopo Selasa kepentar fadilahnya wudu. Kalau wudu dosa kita diampuni, wajah kita, tangan kita semua. Sehingga kita harus wudu. Kalau wudu kita diterima diampuni bagaikan orang yang tidak punya dosa. Tujuannya kita supaya lahirlah di dalam berwudu. Usahakan kita kemanapun kita pergi beraktivitas mempunyai wudu karena akan dijaga oleh malaikat sesuai janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya punya wudu kok wudu lagi itu sangat boleh, bukan hanya boleh tapi sangat boleh. Sekarang membahas meninjak hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan wudu itu dan tata cara kita berwudu supaya wudu kita itu benar. Sebab orang wudu gak benar itu usah aja di zaman akhir. Moga-moga dibagi ilmu manfaat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutuhu dari biro-biro syarat wudu. Syarat itu adalah sesuatu yang dipersiapkan sebelum wudu. Itu namanya syarat. Kalau furudul wudu sama dengan arkanul wudu, sesuatu yang dikerjakan di dalam pelaksanaan wudu. Jadi itu paham, ono syarat, ono rukun, ono syarat wudu, ono furudul wudu. Lek syarat sesuatu yang disiapkan sebelum wudu, tapi kalau fardunya wudu adalah perbuatan yang dikerjakan tatkala melaksanakan wudu. Lalu ngaji boleh sadar dengan orang. Takut no muslim syarat itu apa ya bingung. Fardu itu apa ya bingung. Tapi alhamdulillah kurang banyak sesuai takdir dari Allah saja depan naos. Mudah-mudahan dibagi ilmu manfaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutuhu tayyib wa syarat wudu iku ma'lumul lakil banyu mutlak. Sama ngertos apa banyu mutlak? Banyu mutlak itu adalah air yang keluar dari konjir. Air yang tidak dibatasi dengan sebuah nama. Contoh, foto-foto banyu, tapi banyu degan. Walaupun banyu degan ini sangat gede,
kecuali wudunya itu gak sah. Oh, banyune butuh banyu mutlak dikoyiti. Artinya dikoyiti terikat dengan satu nama. Kita ambil dari jeding segelas, kenapa banyu mutlak? Ya tetap banyu mutlak. Karena itu maksudnya dikoyiti dengan satu nama. Jadi kalau ada air dikoyiti oleh satu nama, nggak boleh buat wudu. Air dendam sampai mewadai ceret morong, kayak nongan bakal ngajil. Banyak udah tetap banyak. Karena itu namanya dikoyiti oleh satu nama. Tapi kalau air putih, air sumberan, jadi dikoyiti oleh nama. Jadi dari air banyak mendingan apa? Banyak mendingan. Kadang-kadang dia banyak daerah. Lebih-lebih dari kayu kopi dari banyak kopi. Kayu dari banyak daerah. Makanya air putih ini boleh buat wudhu karena tidak dikoyiti oleh satu nama. Gampangnya nonton. Beda. Seperti ada dua gullah. Dua gullah itu mas. Wudhu walaupun airnya putih dari jedingan, air sumberan itu harus bukan termasuk syarat dua gullah. Dua gullah itu 191 liter kira-kira. Jadi kalau ada jeding yang utawa gak atau tong besar tong agung biru, kok kapasitasnya 300 liter, butuh di situ ditambahin boleh apa? Karena airnya sudah memenuhi termasuk kategori air banyak karena lebih dari 191 liter atau lebih dari 200 liter. Makanya sama legal jadi kalau nggak dibuka pennya juga hati-hati. Sebab sekarang tuh banyak di rumah-rumah perumahan itu jadinya gini-gini. Karena doleh anti kita, doleh bagus itu jadinya gini. Karena masih bersih, kapasitasnya kadang-kadang nggak ada 200 liter. Kalau penuh mungkin 200 liter. Tapi tatkala dibuat cawi untuk dilakukan kok tinggal separuh itu sudah hilang. Ketentuan syarat dua gullah itu hilang, makanya harus diisi lagi kalau punya jeding kecil. Ini jelingan ngaji. Kalau jeding kecil kali sekarang kayak wudu sama ada yang nonton nggak sah wudu kita. Walaupun airnya bersih, karena tidak memenuhi syarat air banyak sebanyak 192 liter atau 200 liter lah idealnya. Lah itu penting ngaji ngeten ini supaya kita mencucinya juga mencuci bajunya sangat suci karena menganggap sebuah aturan yang aman supaya tidak ada pembahasan di mata siapkan pet di rumah. Kalau ada pet itu air yang mengalir itu sudah lepas dari hukum ada pasal gula, apa dua gula, apa kurang dari dua gula, nggak ada. Makanya kalau Imam Ahmad bin Hambal sangat menganjurkan dalam madhabnya itu air mengalir. Jadi ya itulah hukum. Jadi pertama kali yang harus kita siapkan sebagai fasilitas wudhu, air itu air mutlak, bukan air yang dikoyiti oleh satu nama. Contohnya air mutlak seperti tadi, air hujan letakkan di galon atau letakkan di tong gede sampai 200 liter, itu namanya air dua gullah, termasuk dikatakan air mutlak karena dipindah kemana-mana koyenya tidak hilang. Beda dengan spray letakkan di tong sampai 200 liter, dipindahkan dia tetap banyu seperti ini. Nah, jadi lagi dikoyiti oleh satu nama tidak boleh dibuat wudhu. Wedang teh jadi nom panjenengan saat jadi lebih dari 200 liter 300 liter buat wudhu tidak boleh. Kalau tidak menemukan air sama sekali ya, kalau adanya cuma air degan sampai 200 liter tetap nggak boleh. Mending kita tayammum pakai debu. Itulah hukum. Itu penting. Jadi yang pertama syaratnya harus air mutlak. Wadhannu annahu lan manehno annahu wadhanna lan wadhannu annahu lan annahu satune banyu iku mutlakun banyu mutlak.
Siji, air harus mutlak, tidak dibagi. Nomor dua, harus Islam. Kalau bukan Muslim, maka wudhunya nggak sah. Watamyizun lan maneh pinter. Pinter itu dalam artian ulama-ulama Muhammadiyah dan Telopir saking guru-guru ya sunai balik. Sudah anak itu sudah beraktivitas sendiri. Wa ilmu fardiyatihi lan maneh ngerti sifat kefarduane wudu. Wa adamu dhanni fardihi lan ora anane nyono fardune wudu naflan kelakuan sunnah. Jangan sampai terlintas dari satu rukun pun bahwa itu sunnah. Harus punya kewajiban, keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu memang bukan perbuatan sunnah dari rukun ke rukun itu, dari niat terus basuh kedua tangan terus musad bagian sirah ojo sampai salah sini ditekan sunnah gak sah itu saja. Wa ada muhailin lan ora ana penghalang di dalam agama wudu, gak ada penghalang seperti cinta, cat. Makanya bagi seseorang yang profesinya tukang cat itu harus mau wudu itu harus dikoreksi. Kalau ada yang bintik-bintik kecil yang terlewati dari pandangan kita tatkala kita mau bersih-bersih, itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau habis sholat dulu bintik-bintik kecil ini, itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nyata betul-betul besar, ada yang mengatakan ulama itu saat berbuku itu ada. Kok sampai biarin? Nah, maka wudu kita tidak sah. Bagi yang hobi ngingung kuku, kok di bawah kuku itu ada sabun, ada malam, sehingga penghalang masuknya air ke kulit juga tidak sah itu. Makanya nanti di bawah disunahkan sebelum wudu kita bersihin semua di bawah wudu kita. Lah itu amalan ibadah sing hati-hati supaya kita ini cocok dengan kategori wudu itu sendiri, bukan hanya sekedar wudu. Sebab kalau wudunya bagus, wudunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah semua dosa kita diampuni oleh Allah. Pagi kita keliru lihat tetangga nyapu nggak pakai apa nih, nggak pakai berita sombong. Nah sombong ini mana? Kita ini ya Allah tuh bisa bersih pulau ini atau ibadah atau kanjinan Nabi wudu ya Allah pakai wudu ampuni ya Allah dosa melipat dulu. Selamat diampuni semua dosa-dosa apa ini. Jangankan tidak sengaja kan di kaki kita melihat berjalan, membantu berjalan untuk maksiat, tapi kita wudunya bagus, semua dosa-dosa kaki, tangan, mata semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Karena kita itu tidak lepas dari dosa, belum perasaan kita, hayalan kita, ujub dan pamer kita, semua itu tatkala wudunya diterima, insya Allah membantu orang itu lebih positif ke depan. Makanya dari tahapan-tahapan sebuah ibadah itu pastilah membantu. Berkali kalau selalu menggunakan Allah pokok-pokok ngaji dibagi ilmu manfaat, terus ibadah kita sah, bijak-bijak cek itu empah kalau tadi alam akhirat kerana ditotoh dikali besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wudu yang sah, wudu yang bagus menyebabkan sholatnya bagus. Kalau sholatnya bagus tercatat di sisi Allah adalah sholat yang baik. Lagi sholat yang dibis sentai nono barokah ya Allah. Kaki apa bingung oleh ini. Karena segalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada musibah, musibah itu membangun bukan menghancurkan. Itu jenenge oleh si barokah. Oleh barokah itu keabadian dalam sebuah kebahagiaan. Artinya dalam tanda kutip
pasti duwe salah wong jenenge menungso, tapi kita tetep hakiki kakuban guna Allah terus sing penting rumangsa. Kita sing penting gede rumangsa, gede. Dene durung iso nglakoni iku wis tauhid dan Allah. Makin kiai gak iso nglakoni kabeh. Kitab sing diwaca mboten saged dilampahi syaratan. Tapi kita kan iki diwon dadi dasar Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ada muhailin. Kalau sampai profesi tukang cat atau tukang apapun bersih, jangan sampai ada penghalang di anggota wudhu kita, masuknya air ke anggota wudhu kita. Wala mughayyirun lil ma'i wala mughayyirun al-ma'u perkara kang owah lil ma'i marang banyu alal udwi ing atase anggota kawasaking kaya tergetah kadufrin ing dalem sori kuku. Wa kazafar lan kaya maneh zafar wa sandalin lan maneh antar. Banyu yo banyu bersih kok ketimbang banyu gas sehingga berubah aroma dan warna air itu juga itu tidak boleh untuk dibuat wudhu. Nah, ini maksudnya kita ini mana? Wajar yulmahi lan maneh rumaku ing banyu alaihi ngatasi anggauta. Lek panjenengan wudhu kebetulan airnya sedikit, itu harus ada dikukur kita. Ini contoh yang konkret begitu. Air tak kurang dari 200 liter. Bagaimana cara wudhu? Gus, apa langsung kita adakan dan kembali lagi ke bak itu? Jangan. Kalau airnya kurang dari 200 liter, sampai ambil tisu, kucur lagi sampai. Dikucur di luar, ojo sampai di tanah, dan jadi di meneh. Kecuali air itu 200 liter atau lebih, panjenengan beksakan seluruh biur niat wudhu ambil sekur ini jeruk boten yo sampai mulai airnya sudah memenuhi syarat. Nah ini kalau Pak Sulim Alih sampai gawe gede kalau gede menguap sampai 300 liter ya apa cara mandi dulu mencolot biur langsung di jeruk niat sunat yang ada di lillahi ta'ala gosok mentas bisa saya bisa oleh airnya sudah memenuhi kapasitas. Loh kenapa sih kok syariat itu membahas kalau air sedikit nggak boleh kita ceguri, boleh dituntut masnya mungkin sampean kotor-kotor banyu yang titik kok ditambah meneh lah si saya itu kok sekali itu ya jikir nah dari Islam itu kesimpulan yang mengatakan supaya tidak ada kesan makanya itu. Nah kalau air banyak no problem tidak masalah, tapi kalau air dikit bermasalah. Itu semua bukan kok tanpa sebuah pembahasan, itu semua demi kemaslahatan kita semua. Jadi kesimpulannya, marilah untuk itu kita hati-hati karena awal kita semua beraktivitas ibadah berangkat dari wudhu yang sah. Kalau wudhunya nggak sah, ke belakang ibadah apapun kita itu ada catatan tidak sah. Tapi kalau kita wudhunya bagus, hati-hati. Makanya kalau wudhunya diterima oleh Allah, akan berkembang nanti sholatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya diterima, tercatat orang yang baik, insya Allah keberkahan Allah kasih ke rumah tangga kita masing-masing. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan keadaan ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amanah kita ini bisa terlampaui.